Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait refleksi saya pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Nah, isi dari PPT ini adalah yang pertama, review pengalaman belajar, refleksi pengalaman belajar, analisis artefak pembelajaran, dan rumusan hasil berupa pembelajaran berikutnya. Yang pertama, kita review dulu pada topik 1 itu membahas kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka kolaboratif for akademik, sosial, and emotional learning. Pembelajaran sosial emosional adalah proses membantu individu, baik anak-anak maupun orang dewasa, mengembangkan kemampuan dasar untuk menjalani hidup dengan baik. Kompetensi sosial emosional merujuk pada serangkaian keterampilan yang memungkinkan seseorang mengelola emosi, membangun hubungan positif, membuat keputusan yang bertanggung jawab, dan mencapai tujuan positif dalam hidup. Casel mengidentifikasikan 5 kompetensi inti dalam pembelajaran, yaitu self-awareness, self-management, responsible decision making, social awareness, dan relationship skill. Kelima kompetensi ini saling terkait dan berperan penting dalam membantu seseorang menghadapi berbagai tantangan kehidupan sehari-hari, mulai dari mengenali dan mengendalikan emosi sendiri hingga berinteraksi secara efektif dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Pada topik 2, peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional. Topik ini memperkenalkan konsep EMC2, empati, mindfulness, motivation, dan critical inquiry sebagai kompetensi penting dalam pendidikan dan relasi sosial. Empati yaitu kemampuan untuk memahami peserta didik secara mendalam, baik dalam situasi pribadi maupun sosial, serta menunjukkan kepedulian terhadap emosi mereka melalui perilaku. Sementara mindfulness merupakan kemampuan individu untuk menyadari pengalaman yang dimiliki dan menerima berbagai situasi tanpa menghakimi diri sendiri. Compassion, kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain namun tetap menjaga batasan yang sesuai. Dan critical inquiry mengacu pada kemampuan individu untuk memperoleh informasi melalui pengamatan, pengalaman, pemikiran, penalaran, penilaian diri yang kemudian dianalisis untuk pemahaman yang lebih mendalam. Pada topik 3, experiential learning adalah metode pembelajaran yang mengedepankan pengalaman langsung peserta didik dalam situasi nyata, diikuti dengan refleksi atas pengalaman tersebut. Pendekatannya bertujuan memperoleh pengetahuan keterampilan melalui keterlibatan aktif dalam proses belajar. Ada 6 proporsi utama. Yang pertama, belajar adalah sebuah proses berkelanjutan, bukan hanya hasil akhir yang dinilai. Pada dasarnya, belajar merupakan proses relearning atau belajar kembali, di mana pengetahuan baru diintegrasikan dengan pemahaman yang sudah ada. Belajar melibatkan proses adaptasi dan penyelesaian konflik, membantu peserta didik menghadapi tantangan dan perbedaan. Belajar adalah proses menyeluruh yang mencakup adaptasi lingkungan, melibatkan seluruh aspek individu. Belajar merupakan transaksi sinergis antara individu dengan lingkungannya, menekankan interaksi dan pengaruh timbal balik. Belajar adalah proses aktif dalam memperoleh dan mengkonstruksi pengetahuan. Saya hanya mereview topik 1 sampai dengan topik 3 karena pada saat ini perkuliahan kita hanya baru sampai topik 3, topik 4 dan 5-nya belum kita laksanakan. Selanjutnya, pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik. Menurut saya, pengalaman belajar yang berguna dan menarik itu pada topik 1, kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka Casel, sangat berguna dan menarik dalam mata kuliah ini karena membahas kompetensi yang perlu dipahami calon guru untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas secara efektif. Casel mengidentifikasikan 5 kompetensi inti: kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berhubungan, dan pengambilan keputusan bertanggung jawab. Pemahaman ini membantu calon guru merancang strategi pembelajaran yang mengembangkan keterampilan sosial dan emosional peserta didik. Pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik. Semua topik pembelajaran pada mata kuliah PSE berguna dan memiliki keunikan masing-masing. Pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna. Pada mata kuliah PSE semuanya menarik dipelajari karena merupakan hal yang baru bagi saya dan pengetahuan baru yang didapatkan
dan bisa diterapkan dalam pembelajaran. Pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru? Menurut saya semua pengalaman belajar dalam mata kuliah ini menarik dan berguna untuk dipelajari sebagai calon guru agar dapat memahami keadaan sosial emosional peserta didik dalam pembelajaran. Apa yang telah terjadi? Materi kuliah PSE membahas siap membahas teknik pembelajaran sosial emosional yang sesuai dengan berbagai jenjang pendidikan. Guru menyusun dan menerapkan kegiatan pembelajaran yang kalau salah semuanya nyerang. Sosial emosional. Salah satu pendekatan yang dibahas adalah experiential Habis presentasi learning yang melibatkan konstruksi pengetahuan melalui pengalaman langsung. Pendekatan ini mendorong guru untuk kreatif dan memotivasi kreativitas peserta didik. Mengapa hal tersebut terjadi? Menarik perhatian karena menjelaskan pentingnya pembelajaran sosial dan emosional dalam dunia pendidikan. Pada topik 2 menekankan betapa pentingnya pemahaman sosial emosional bagi guru karena dapat mempengaruhi suasana belajar dan motivasi peserta didik secara signifikan. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk merancang dan menerapkan pembelajaran yang mengintegrasikan kompetensi sosial emosional di kelas. Analisis atau pembelajaran. Makan apa ini? Siang ini tuh makan apa ini? Puasa. Tai. Apa kau betul? Hah? Lu puasa? Nah, ini adalah tugas saya pilih, yaitu berupa tugas dari aksi nyata nomor 1 membuat tayangan video dengan durasi maksimal 5 menit yang menggambarkan aktivitas pembelajaran yang menggambarkan kompetensi Casel tadi. Nah, yang ini berdoa sebelum dan setelah pembelajaran, menggambarkan dari kompetensi pengelolaan diri, kesadaran sosial, kegiatan berkelompok, keterampilan sosial, komunikasi seksual. PPL 1 Bu, tapi udah di pertemuan terakhir kan itu kan kita masuk semester 2 di bulan Mei, itu masih ada sisa 2 pertemuan di sekolah. Nah itu saya masuk kelas self awareness. Nah, ini responsible decision making, mengambil keputusan Nah, di sini iya Bu, tadi yang pertama ini pengelolaan diri, berdoa sebelum dan setelah pembelajaran. Nah, dengan berdoa diharapkan peserta didik mampu mengatur emosi, pemikiran, dan perilaku secara efektif. Selanjutnya social awareness, kesadaran sosial. Nah ini saya sorot pada kegiatan berkelompok. Guru menayangkan video studi kasus, meminta setiap kelompok mendiskusikan emosi yang mungkin dirasakan oleh pelanggan dan petugas pelayan dalam situasi tersebut. Diskusi kelompok ini membantu peserta didik berempati dan memahami perspektif pelanggan dengan latar belakang berbeda-beda. Selanjutnya keterampilan sosial.
Ini saya sorot pada saat mereka menyanyikan lagu Pancasila. Ini kegiatan rutin mereka sebelum memulai pembelajaran. Nah, diharapkan dengan menyanyikan lagu Pancasila sebelum pembelajaran ini dapat membantu menumbuhkan rasa persatuan, semangat kebangsaan, dan menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya keterampilan sosial, ini pada saat ada salah satu kelompok yang presentasi, kemudian yang lain itu menghargai pendapat temannya saat presentasi, dan yang presentasi menghargai pendapat audiensnya. Nah, yang selanjutnya self awareness, kesadaran diri. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya ini mengambil keputusan solusi yang adil atau bertanggung jawab. Ini saya diskusi santai Bu sama siswa. Saya menanyakan pengalaman mereka terkait kelas industri. Apa keputusan yang bertanggung jawab menurut mereka yang sudah mereka lakukan. Mengapa artefak ini yang saya pilih? Karena memberikan pengalaman berharga dalam menerapkan teori pembelajaran sosial emosional secara langsung di kelas. Tugas ini menghubungkan pengetahuan teoritis dan praktik mengajar nyata, memahami tantangan dan peluang penerapan sel, serta merefleksikan dan memperbaiki metode pengajaran saya. Pengalaman ini juga membantu mempersiapkan saya untuk karir mengajar di masa depan dan menjadi bukti konkret kemampuan saya dalam merancang dan menerapkan pembelajaran berbasis sel secara keseluruhan. Artefak ini sangat penting dalam mengembangkan kompetensi saya sebagai calon guru yang efektif menerapkan sel di kelas. Bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Bagian dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya yaitu pada pembuatan rancangan pembelajaran dan pembuatan konten video pembelajaran dengan penerapan sel di dalamnya. Di dalam video tersebut memberikan gambaran konkret tentang bagaimana konsep-konsep pembelajaran sosial emosional diterapkan dalam lingkungan sekolah. Interaksi antara guru dan peserta didik yang mengaplikasikan prinsip-prinsip pembelajaran sosial emosional secara langsung dalam aktivitas pembelajaran di kelas. Saya dapat mengamati respon peserta didik terhadap pendekatan sel dan mengidentifikasi kekuatan serta area yang perlu diperbaiki dalam penerapannya. Proses ini memungkinkan saya untuk merefleksikan efektif strategi yang digunakan, tantangan yang dihadapi, dan cara mengintegrasikan sel dengan lebih baik dalam pembelajaran. Rumusan hasil berupa pembelajaran bermakna. Nah, ketika saya mengajar nanti menjadi guru, saya berharap saya bisa mengintegrasikan lebih banyak aktivitas praktis dan interaktif seperti role playing, simulasi, atau diskusi kelompok untuk mendorong partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian memberikan permasalahan yang relevan dalam pembelajaran sehingga peserta didik dapat melihat aplikasi langsung dari konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan pembelajaran yang menumbuhkan minat dan partisipasi peserta didik, memastikan mereka mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman pribadi secara langsung. Baik, sekian pemaparan dari saya, dari teman-teman. Apakah ada tanggapan, sanggahan, saran, atau kritik? Dipersilakan, atau dari Ibu, ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Akbar mau bertanya kepada materi hari ini itu di sini. Tadi kan disampaikan artefak itu berupa video pembelajaran yang mengaitkan dengan KSI dalam kelas ya. Oke. Nah, menurut Nisrina sendiri setelah melakukan praktik yang menerapkan KSI dalam kelas, apakah ada hambatan yang mungkin nantinya akan timbul jika penerapan KSE dilakukan secara berulang? Mereka tanya itu nggak ada yang nyambung sama Oke, baik. Jadi setelah saya melaksanakan, apakah saya akan berpikir
ada hambatan seminar setelahnya. Ya, enggak, maksudnya adakah hambatan jika pelaksanaan KSE ini dilakukan rutin atau berulang secara terus-menerus? Menurut saya kegiatan yang mereka lakukan rutin itu sudah menggambarkan KSE secara umum. Kalau untuk secara detail ya kita ngikutin teori yang ada pada mata kuliah PSE, mungkin seperti kegiatan rincinya harus kita cantumkan, langkah-langkah atau kompetensi yang harus muncul. Tapi kalau secara umum seperti tadi berdoa, terus menyanyikan lagu Pancasila, kemudian mereka berdiskusi, kemudian mereka memiliki pengalaman untuk mengambil keputusan bertanggung jawab. Saya kira itu sudah menggambarkan secara umum. Tapi dan kalau ditanya hambatan, kalau mungkin tidak terlalu rinci ya sepertinya tidak ada, karena itu kegiatan rutin mereka. iya kita yang lihat ini susah. Ada lagi Enough dari Ibu? Cukup? Tentang ini ya, aplikasi pembelajaran yang tadi penerapan KC-nya. Nah mungkin dipisahkan mana yang tadi masuk ke sosialnya, masuk ke emosionalnya gitu ya. Jadi shock di situ ya. Oke. Ibu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi kita pencet yang mana ini enggak sih